Saudaraku, ada peristiwa yang unik dan menarik. Tuhan Yesus mengadakan mukjizat di mana-mana dan dilihat oleh siapapun, termasuk mengusir setan. Lalu Tuhan Yesus Kristus memberikan kuasa pada murid-muridnya juga untuk menyembuhkan, melenyapkan segala penyakit, dan juga mengusir setan. Di samping tugas khususnya, yaitu memberitakan Injil. Nah, murid-muridnya mengadakan mukjizat demi nama Yesus, termasuk ketika mengusir setan. Dan bisa saja orang-orang itu melihat bagaimana murid-muridnya itu mengusir setan demi nama Yesus. Mereka sering kali melihat, acap kali melihat ketika murid-murid itu mengusir setan demi nama Yesus. Dan orang-orang yang selalu melihat peristiwa itu, dan bagaimana setan itu diusir dari seseorang, itu tertanam dalam pikiran dan hati orang-orang itu. Hingga orang-orang itu bisa saja kemudian meniru apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, sekalipun mereka pada waktu itu secara resmi belum termasuk pengikut Yesus dan tidak termasuk pengikut Yesus menurut catatan para muridnya. Oleh karena itu, Yohanes memberi laporan, "Guru, ada seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Karena itu saya cegahnya, karena dia bukan pengikut kita." Tapi Tuhan Yesus Kristus bersabda demikian, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Ini masuk akal sekali. Mengapa Tuhan Yesus Kristus memesan kepada muridnya, jangan mencegah seorang pun yang mengusir setan demi namaku? Sebab ketika seseorang mengusir setan demi nama Yesus Kristus, seketika itu juga pasti dia tidak akan mengumpat Yesus Kristus. Dan justru yang terjadi sebaliknya, ketika mereka mengusir setan demi nama Yesus dan setan itu keluar dari seseorang, mereka pasti tidak mengumpat Yesus, tapi mereka mengharumkan, memasyurkan nama Yesus. Mereka mengharumkan dan memasyurkan nama Yesus, semakin mengagumi nama Yesus, sebab kuasanya nyata. Bahkan orang-orang yang tidak termasuk dalam bilangan pengikutnya pun dapat melakukannya, mengusir setan demi namanya. Lalu alasan kedua, orang yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Orang yang tidak melawan berarti ada di pihak. Sehingga tidak ada alasan untuk mencegah orang lain, seseorang yang bukan dari bilangan pengikut Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Di dalam kehidupan kemudian sehari-hari, dalam masa-masa sekarang, kadang-kadang kita juga mendengarkan satu kesaksian orang yang sama sekali bukan pengikut Yesus, bahkan suka mengumpat menjelekkan nama-nama Yesus, tapi mereka mengenal Yesus adalah sang pembuat mukjizat. Ketika mereka dalam keadaan yang terdesak, terpepet, dan segala sesuatu sudah dilakukan dengan apapun untuk menjadi sembuh, untuk menjadi keluar dari persoalan kelemahannya itu, lalu kemudian mereka teringat bahwa salah seorang pemilik kuasa yang melakukan mukjizat adalah Yesus Kristus. Lalu mereka berdoa dalam nama Yesus dan terjadilah kesembuhan padanya. Ini bisa terjadi oleh karena setiap orang yang mengenal kuasa Yesus, mereka bisa menggunakan nama Yesus untuk mengatasi persoalan hidupnya. Nama Yesus penuh kuasa. Di dalam namanya, di situ terletak kuasanya. Dan ini adalah realitas yang bisa terjadi pada zaman sekarang ini juga. Orang-orang yang bukan pengikut Yesus bisa mengusir setan demi nama Yesus, karena di dalam namanya, di situ ada kuasanya. Sungguh-sungguh mengagumkan, dahsyat dan luar biasa. Apalagi pengikut-pengikutnya. Tentu pengikut Yesus jauh lebih mengenal siapakah Yesus. Pengikut Yesus tentu lebih fasih dan menjadi hal yang terintegrit dalam hidup pelayanannya. Seorang pengikut Yesus itu mengusir setan demi dan dalam nama Yesus Kristus. Tapi di sini ada catatan penting. Orang bukan pengikut Yesus
bisa mengusir setan demi nama Yesus, karena di dalam namanya ada kuasa. Haleluya, puji Tuhan.